teman-teman yang ada di grup meeting ini, saya akan membacakan tata tertib pertemuan pada siang hari ini. Oke. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung, kecuali Anda akan berbicara. Mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti buat para pembicara. Yang kedua, mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawai atau nama alias. Penulisan nama dapat dilakukan dengan cara untuk para pemegang peran dapat mengganti namanya sebagai berikut. Peran, nama, klub Toastmaster, kota. Contohnya, SEE, Denny, Debat, Denpasar. Saya ulangi sekali lagi ya. Untuk para pemegang peran, mohon mengganti nama SEE atau nama peran Anda, Denny, nama Anda, Debat, nama klub Toastmaster, Denpasar, kota tempat Anda berada. Lanjut, untuk anggota Toastmaster yang tidak memegang peran, silahkan mengganti nama Anda menjadi nama klub Toastmaster kota. Contohnya, Denny, nama Anda, Debat, nama klub Anda, Denpasar, nama kota Anda. Datang belum? Ayo. Sebentar, Melita sepertinya freezing. Kenapa Miranda? Miranda sudah hadir di sini. Belum punya inimu loh, resource-mu. Ya, dicatat aja dulu Miranda, karena kita sebenarnya sudah mulai. Sorry, aku tadi barusan ada meeting, aku baru bisa keluar sekarang. Baik, Miranda. Jadi, tolong itu ya, Iya. Aku lihat PM1, presentation master ya, Pak? Ya. Icebreaker? Bukan, level 1 project 2A. Oke. Oke, siap. Melita sepertinya freeze. Jadi langsung kita kehilangan suaranya Melita. Selanjutnya adalah sebenarnya presiden. Jadi saya akan melanjutkan Melita. Orangnya tidak ada di sini, tapi saya ingin mengatakan terima kasih Melita. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Klub Toastmaster Denpasar Bahasa. Salam sejahtera. Sekarang saya akan membuka pertemuan ini secara resmi. Pertemuan dibuka. Pertama-tama saya ingin menyambut semua yang telah hadir di pertemuan siang hari ini. Ada Distinguished Toastmaster Miranda Rumi, Direktur Divisi G. Ada Toastmaster dan Distinguished Toastmaster dari banyak klub, termasuk dari divisi yang lain, anggota Denpasar Bahasa dan para tamu sekalian. Pak Mik, saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak sudah hadir bersama dengan kami siang hari ini. Selamat datang di Denpasar Bahasa, Pak Mik. Sebagai presiden, salah satu tugas saya adalah memperkenalkan Toastmaster. Karena kita berkumpul di sini dalam naungan Toastmaster International atau sering disingkat dengan TI. Sebagai organisasi, Toastmaster International didirikan pertama kali oleh seorang yang bernama Ralph Smithley di California, Amerika Serikat pada tahun 1924. Jadi sampai hari ini hampir 100 tahun, 96 tahun tepatnya. Dan telah berkembang, organisasi ini telah berkembang menjadi organisasi nirlaba dengan jumlah klub yang cukup fantastik di seluruh dunia, mencapai lebih daripada 16.800 klub yang terletak di 145 negara. Dan sebagai wadah, Toastmaster International adalah tempat buat para anggotanya untuk mengembangkan diri dalam hal komunikasi dan kepemimpinan. Selanjutnya,
Saya hanya ingin mengatakan tentang apa itu debat. Debat adalah klub yang tergabung dalam Toastmaster Internasional dan masih dalam proses pendirian. Jadi kalau dicari di Toastmaster Internasional website, kami belum ada. Tapi sudah terregistrasi. Misi debat sejalan dengan misi Toastmaster Internasional sebagai tempat untuk membentuk diri menjadi seorang pemimpin. Atau dalam bahasa Inggrisnya, where leaders are made. Di debat kita semua mengikuti pembelajaran yang sama dengan semua klub Toastmaster di berbagai negara. Hanya saja, para anggota debat melaksanakan proses belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Saya akan mengembalikan kontrol, saya akan memberikan kontrol atau meneruskan kontrol kepada pengarah acara kita siang hari ini, seorang yang tinggal di Pulau Lombok, jauh dari, kalau saya melihatnya dari tempat saya, jauh, agak jauh. Tapi Amelia Dewi sangat aktif dalam Toastmaster dan sudah menjadi anggota Denpasar Bahasa. Mari kita sambut Amelia Dewi. Terima kasih banyak, Ayu, Ibu Presiden kita. Salam sejahtera, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Perkenalkan, saya Amelia dan hari ini saya bertugas sebagai pengarah acara. Kemarin itu adalah tanggal 10 di bulan 10. Dan tanggal kemarin itu adalah diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kita tidak pernah tahu, mungkin orang yang sedang berada di dekat kita atau di samping kita mungkin sedang memiliki masalah yang berat dalam hidupnya. Dengan menyebarkan kebaikan, mungkin kita dapat membantu mereka. Dan sama juga dengan klub Denpasar Bahasa Toastmaster ini. Jadi tanpa bantuan dan kebaikan teman-teman, mungkin acara ini tidak bisa berjalan. Kebaikan-kebaikan kecil yang kita kumpulkan, jika kita satukan, mungkin dapat membuat sesuatu yang besar. Maka dari itulah, tema kali ini yang diambil adalah Bersatu Kita Teguh. Jadi untuk acara Toastmaster kali ini terdiri dari 3 sesi. Jadi sesi pertama adalah sesi pidato yang direncanakan. Sesi ini khusus untuk anggota Toastmaster. Di sini para anggota akan mempresentasikan proyek pembelajaran mereka, kemudian dilanjutkan dengan sesi topik spontan. Sesi ini diperuntukkan untuk Toastmaster yang tidak mengambil peran dan ingin belajar untuk berpidato secara spontan, atau kagetan, kalau kata Purwanto tadi. Dan juga sesi penilaian. Jadi sesi ini hanya ada di Toastmaster, di mana kita akan mendapatkan umpan balik dari penilai dan bisa mengembangkan diri kita dan belajar dari penilaian ini. Pada pertemuan kali ini, saya tidak sendiri, saya akan dibantu oleh teman-teman yang lain yang mengambil peran. Jadi saya akan memanggil dulu penilai umum kita yang akan menjelaskan perannya serta memperkenalkan tim penilaian yang lain. Mari kita sambut DTM Wijaya. Terima kasih pembawa acara Toastmaster Amelia. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wijaya. Saya dari Pulau Sumatera, Medan. Saya dari grup Medan Miracle Pidato Club dan Medan Advance Toastmaster Club. Hari ini saya bertugas sebagai penilai umum. Saya akan menilai jalannya acara dari awal sampai akhir. Hari ini saya tidak bekerja sendirian. Saya mempunyai tim yang membuat meeting ini supaya bersatu. Saya akan perkenalkan tim saya yang pertama adalah pengamat bahasa Toastmaster Batoro Aji. Silakan untuk menjelaskan tugasnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih penilai umum. Halo rekan-rekan Toastmaster dan para hadirin. Salam sejahtera. Nama saya Aji dan hari ini saya bertugas sebagai pengamat bahasa. Jadi tugas saya adalah untuk menjelaskan kata-kata yang mungkin salah atau kalimat yang kurang lengkap atau tata bahasa yang rancu atau tidak tepat. Dan selain itu saya juga bertugas dalam mencatat kata acuan untuk hari ini, dan kata acuan hari ini adalah sangkil. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, sangkil berarti sampai. Sebagai contoh, perahu kecil itu sangkil dengan selamat sampai tujuan. Dan arti lainnya adalah kena atau mengenai. Sebagai contoh, bidikannya tepat sangkil sasaran. Dan arti lainnya adalah berdaya guna atau efisien. Saya mengajak rekan-rekan semua yang akan berbicara hari ini untuk menggunakan kata acuan hari ini, yaitu sangkil, sebanyak-banyaknya. Jadi, gunakan dengan sebanyak-banyaknya ketika Anda bicara. Dan pada akhir sesi, saya akan kembali dengan laporan observasi saya. Sekian dari saya, kembali ke penilai umum. Terima kasih Toastmaster Batur Haji, sungguh penjelasan sangkil yang detail. Saya baru tahu juga artinya. Oke, yang kedua adalah penghitung bunyi tanpa makna. Saya persilakan Toastmaster Teresia Enda. Persilakan waktu dan tempat. Terima kasih DTM Wijaya. Salam sejahtera dan selamat siang rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Teresia. Pada siang hari ini saya bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Tugas saya sebagai penghitung bunyi tanpa makna adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghitung jumlah kata-kata yang sering kita pakai namun tidak ada artinya. Seperti kata dan juga pengulangan seperti saya, atau lalu, atau suara-suara yang mengganggu seperti atau menjentikan jari seperti itu. Seperti biasa, saya tidak hanya menghitung dan memperhatikan para pembicara saja, tetapi juga seluruh pemegang peran. Saya akan mulai menghitung dari awal pertemuan dan akan memberikan laporan penghitungan pada akhir pertemuan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada penilai umum DTM Wijaya. Terima kasih Toastmaster Teresia Enda. Sekarang saya persilakan penghitung waktu Toastmaster Santi. Terima kasih penghitung umum, pengatur umum. Saya Santi dari Malang Toastmaster Club sebagai penghitung waktu, dan tugas saya hari ini adalah mencatat waktu dari setiap pembicara hari ini, baik itu untuk pidato direncanakan ataupun topik spontan. Jadi nanti saya akan menggunakan virtual background seperti ini. Tunggu ya. Seperti ini. Nggak keluar. Maaf. Oke. Jadi secara umum waktu akan dibagi menjadi 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketika nanti yang hijau akan menyala, maka artinya sudah mencapai waktu minimal untuk setiap pidato. Ketika warna kuning yang menyala, maka sudah mendekati penghujung waktu terakhir, sehingga harus menyimpulkan pidatonya, dan ketika sudah mencapai merah, maka adalah batas terakhir waktu yang diperlukan. Batas waktu yang diperlukan untuk setiap pidato, untuk pidato direncanakan berkisar antara 4-6 menit atau 5-7 menit, sedangkan untuk topik spontan 1-2 menit. Bukan hanya itu saja, karena penilai umum juga akan dicatat waktunya, yaitu 2-3 menit. Demikian tugas saya sebagai pencatat waktu. Terima kasih penghitung waktu. Penghitung waktu saya mau tanya, pakai background atau pakai warna untuk tampilkan warnanya? Di unmute. Oke, pakai background ya. Oke. Oke, selanjutnya saya persilakan penghitung suara Toastmaster Denny Surya. Thank you, Toastmaster Wijaya. Selamat siang, teman-teman Toastmaster dan para tamu yang terhormat. Nama saya Denny Surya. Saat ini saya bertugas sebagai penghitung suara. Tugas saya adalah menghitung suara untuk pembicara pidato direncanakan pilihan,
pembicara topik spontan pilihan, penilai individu pilihan. Anda bisa memberikan suara Anda saat diminta dan memilih pada pool yang saya luncurkan nanti. Jadi Anda tinggal memilih pidato direncanakan dan topik spontan serta penilaian individu pilihan yang Anda sukai pada akhir pertemuan. Terima kasih. Kembali ke Toastmaster Wijaya. Terima kasih Toastmaster Denny Surya. Jadi teman-teman ingat, setiap pembicaraan yang tampil ngomong akan dicatat waktunya, akan dicatat bunyi tampak maknanya, dan juga tata bahasa yang kurang lengkap. Teman-teman sekalian, saya sebagai penilai umum akan kembali lagi di sesi 3, di sesi bagian penilaian. Jadi selanjutnya saya akan serahkan ke pembawa acara kita. Pembawa acaranya Amelia, Toastmaster Amelia. Terima kasih. Terima kasih DTM Wijaya. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pidato yang direncanakan. Hari ini kita memiliki 3 pembicara. Untuk pembicara pertama adalah Toastmaster Lisa. Toastmaster Lisa berasal dari Palu Nusantara Club dan akan dinilai oleh Toastmaster Dini dari Malang Toastmaster. Baik, saya akan memanggil Toastmaster Dini untuk memperkenalkan dan juga menjelaskan tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Toastmaster Lisa. Silakan Toastmaster Dini. Baik, terima kasih Toastmaster Amelia atas waktunya. Untuk pembicara pertama kita hari ini adalah Toastmaster Lisa Hernawati, berasal dari Klub Palu Nusantara Toastmaster. Dan kali ini Toastmaster Lisa akan menyampaikan sebuah pidato dari proyek pemecah kebekuan. Jadi ini adalah pidato pertama ya untuk Toastmaster Lisa. Saya harap Toastmaster Lisa dapat memperkenalkan dirinya kepada hadirin yang ada di sini dan juga anggota klub yang ada di ruang pertemuan kali ini. Tujuan dari proyek ini adalah untuk anggota memperkenalkan dirinya kepada anggota klub dan mempelajari struktur dasar dari pidato publik. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, akan saya segera panggil Toastmaster Lisa Hernawati. Ada kekuatan di balik keterbatasan, ada kekuatan di balik keterbatasan Toastmaster Lisa Hernawati. Selamat siang, Toastmaster MBTC dan para tamu undangan. Perkenalkan, nama saya Lisa Hernawati. Saya lahir di Jakarta 40 tahun yang lalu. Pada saat saya berusia 5 tahun, saya dan keluarga pindah ke Bangka Belitung. Saya dibesarkan di keluarga yang keras. Papa dan mama saya sering bertengkar dan beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai. Ayah saya bekerja sebagai mekanik alat berat dan harus bekerja jauh dari rumah, sedangkan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Ayah saya pulang ke rumah 3 hari, paling lama 3 hari, dan kami bisa bertemu kembali paling cepat 6 bulan kemudian. Tetapi pertemuan yang jarang itu tidak membuat hubungan orang tua saya menjadi harmonis. Ayah saya orangnya pendiam, tidak menyukai keramaian, pencemburu dan pemarah. Tetapi ayah saya adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Semua keperluan kami dicukupi, dan ayah saya tidak pernah memukul anak dan istrinya. Kebalikan dengan ibu saya yang orangnya sangat periang, ramah dan suka keramaian dan suka bergaul. Perbedaan sifat itulah yang membuat orang tua saya sering bertengkar. Ibu saya beberapa kali ditangkap oleh polisi pada saat bermain judi, dan itu tidak membuat ibu saya jera. Jika ibu saya ditangkap polisi, ibu saya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Biasanya saya yang menemani ibu saya, dan kakak saya bertemu dengan pihak kepolisian. Pada satu hari ketika saya memanjat pohon di belakang rumah, saya melihat dari atas pohon gerombolan polisi sedang mengatur siasat untuk menangkap para penjudi. Dan salah satu penjudinya adalah ibu saya.
Walaupun saya tahu ibu saya dan teman-temannya mau ditangkap, saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya sangat ketakutan pada waktu itu. Tetapi lagi-lagi ibu saya dibebaskan oleh pihak kepolisian karena ibu saya satu-satunya perempuan yang bermain judi pada saat itu. Dan beberapa penjudi yang lain dibawa ke kantor polisi untuk menjalani hukuman. Pekerjaan yang dilakukan oleh ibu saya membuat keluarga kami memiliki banyak hutang. Dan setiap bulan saya harus melakukan negosiasi kepada rentenir untuk memperpanjang waktu pengembalian atau mencari pinjaman baru. Tugas rutin harian yang harus kami kerjakan sudah ditetapkan oleh ibu saya. Dan apabila kami melakukan kesalahan, tidak segan-segan, ibu memukul kami sambil kami meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Sejak kecil kondisi kesehatan saya kurang baik. Seringkali saya terjatuh tiba-tiba tanpa ada yang mendorong. Sehingga saya tidak bisa mengikuti beberapa aktivitas di sekolah. Beberapa dokter yang kami jumpai memberikan diagnosis kemungkinan besar saya lumpuh dan tidak bisa berjalan ketika saya dewasa nanti. Hal itu membuat saya tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri dan menutup diri saya serapat-rapatnya. Dan saya seringkali mendapatkan kekerasan dari teman di sekolah. Pada saat kelas 6 SD, saya bertemu dengan teman perempuan yang sudah berkali-kali tidak naik kelas dan memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan anak-anak pada saat itu. Dia selalu melindungi saya ketika ada orang yang menyakiti saya. Bahkan dia yang membuat saya percaya diri dan suka pergi ke sekolah. Saya tumbuh menjadi anak yang tidak hanya mandiri, tetapi anak yang berani bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik, sekalipun saya mempunyai banyak kelemahan. Pengalaman masa kecil ternyata telah membentuk karakter saya menjadi saat ini. Saya tumbuh menjadi pribadi yang suka melakukan negosiasi, orang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya kepada keluarga dan anak-anak yang bermasalah. Sejak SMP, saya sudah menjadi guru sekolah minggu, dan sejak tahun 2004, saya bergabung di sebuah organisasi kemanusiaan dan mengawali karir saya menjadi fasilitator perlindungan anak, untuk memastikan bahwa seluruh anak-anak boleh terhindar dari segala macam bentuk kekerasan. Bersama dengan beberapa orang juga di pemukiman lokalisasi Doli, saya memfasilitasi pembentukan pusat krisis berbasis masyarakat, di mana masyarakat yang mendengar, merasakan, mengalami, dan melihat kekerasan dapat mengakses layanan tersebut dan mendapatkan pendampingan dari tenaga-tenaga yang sudah terlatih. Dan beberapa tahun terakhir ini, saya terlibat aktif dalam beberapa respon tanggap darurat di beberapa wilayah di Indonesia. Kelemahan fisik yang saya alami tidak menghambat pekerjaan saya, tetapi justru menjadi kekuatan saya untuk membagikan anugerah yang sudah saya terima dari Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan, agar memiliki pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari segala macam bentuk kekerasan. Seringkali apa yang diramalkan orang tentang kita itu tidak pernah terjadi, karena nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Perkatakanlah hal-hal yang baik, maka kebaikan akan mengikuti kemanapun kita pergi. Demikian cerita dari saya, semoga menginspirasi para Toastmaster semuanya. Selamat siang, Kak Yu. Terima kasih banyak Toastmaster Lisa, ceritanya sangat menginspirasi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembicara yang kedua. Jadi pembicara yang kedua adalah Ibu Presiden kita di debat, yaitu adalah Ibu Ayu. Ibu Ayu akan dievaluasi oleh Toastmaster Miranda dari MBTC. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memanggil Toastmaster Miranda, maksud saya DTM Miranda untuk memperkenalkan Ayu dan juga mengenalkan tujuan dan proyeknya. Silakan untuk DTM Miranda. Terima kasih, pengarah acara Amelia. Saya senang sekali berkesempatan untuk menilai dan juga memperkenalkan anggota kita yang berikut ini yang dalam waktu sangat singkat, 8 bulan sejak dia menjadi Toastmasters, dan dari tidak tahu sama sekali tentang Toastmasters, sekarang sudah menjadi salah satu orang yang mungkin paling paham tentang Toastmasters, setidaknya di divisi G, dan juga dengan pembelajarannya yang sangat menggebu-gebu, semangat belajarnya yang sangat menggebu-gebu, ia menjadi anggota di 5 klub. Bukan nggak main-main ya, dan itu tersebar di seluruh dunia.
di mana dia juga menjadi anggota pengurus klub di 4 dari klub yang diikutinya, yang dijadikan di mana dia menjadi anggota. Jadi ya, seorang yang sangat meteorik, dan saat ini dia juga membantu menjabat sebagai asisten kualitas program pendidikan di divisi G. Jadi asisten khusus dari direktur divisi, dan telah melakukan banyak upaya dan perubahan-perubahan yang untuk meningkatkan kualitas di divisi G. Malah sekarang ini sebagian orang sudah mulai menganggapnya sebagai kakak atau sebagai ibu dari Toastmasters di divisi G. Nah, tidak baik, itu saya sebut dengan adik Ayu. Kalau yang lain menyebutnya Ibu Ayu, saya menyebutnya adik Ayu Anantia. Hari ini adik Ayu akan melakukan jalur pathways-nya yang kedua, yaitu presentation mastery, dengan project di level di tingkat pertama, project kedua yaitu tentang penilaian dan apa itu namanya penilaian ya. Tujuan dari project ini adalah memberi pidato dengan topik apa saja, yang dimana nanti pidato ini akan dinilai, kemudian Ayu akan perlu memberikan pidato berikutnya, tidak saat ini tentunya, dengan mengaplikasikan penilaian yang diperolehnya dari pidato ini. Judul dari pidato ini adalah Topi dalam Toastmasters. Waktunya adalah 5 hingga 7 menit. Mari kita sambut meriah adik Ayu Anantia yang akan memberikan pidatonya Topi dalam Toastmasters. Silahkan Ayu. Saat ini saya sedang memakai topi sebagai pembicara. Kemudian pada saat saya memakai topi ini adalah topi saya sebagai presiden debat. Pada saat saya memakai topi ini, saya menjadi apa ya itu namanya, sebagai bendahara di Ubud Canggu Toastmaster Club. Kemudian pada saat saya menjadi ini, saya menjadi seorang kabid pendidikan di salah satu klub saya yang lain. Jadi ada banyak sekali topi-topi yang digunakan oleh Toastmaster. Atau kita sebagai Toastmaster, kita memiliki banyak topi. Saya ingin menceritakan bagaimana saya bisa tertarik ikut dalam Toastmaster dan membuat saya seperti yang saya rasakan ya, seperti terbang. Karena pada awal saya diperkenalkan oleh Toastmaster, saya sudah mulai ingin sekali tahu apa itu Toastmaster dengan cara saya akan membagikan slide. Datang ke sini. Ini adalah website Toastmaster. Dan dari sini, tanpa perlu saya login atau masuk ke dalam website ini, saya sudah bisa melihat banyak hal di sini dan mengenal Toastmaster sangat dalam. Contohnya, saya ingin melihat apa sih itu Toastmaster. Di sini saya membaca banyak hal. Oh, Toastmaster itu punya anggota sekian banyak di banyak negara. Kemudian saya melihat ini, oh berarti saya hanya perlu membayar $45 plus ditambah dengan $20 dan saya sudah bisa menjadi anggota. Jadi pada saat saya bergabung dengan Toastmaster dan diminta lebih, saya bertanya kepada tim kepemimpinan, apa itu kok lebih? Mereka mungkin akan berpikir, orang ini tahu dari mana ya? Tapi dari sinilah saya mengenal Toastmaster dan sekaligus tahu apa itu keuntungan-keuntungan menjadi Toastmaster. Kemudian contoh lain, saya
masuk kembali kepada misi dari Toastmaster. Di sini saya mengenal Toastmaster lebih dalam. Saya suka sekali dengan core value dari Toastmaster. Ada integritas, ada hormat atau respect, ada pelayanan, dan ada excellence. Yang membuat saya sangat senang adalah pelayanan, kata pelayanan ini. Karena tujuan hidup saya bukan hanya tujuan hidup, tapi saya selalu merasa bahagia sekali pada saat saya bisa membantu orang lain. Saya akan selalu tersenyum pada saat saya melakukan itu. Jadi di dalam Toastmaster ini, saya melihat bahwa ada 3 hal yang ingin saya bagikan di sini. Di Toastmaster itu ternyata ada pendidikan, ada kepemimpinan, dan ada komunitas. Untuk pendidikan itu adalah tentang komunikasi. Dan di dalam komunikasi itu saya melihat di sini. Di Toastmaster saya melihat ada 11 jalur pembelajaran yang bisa saya pelajari. Tahukah rekan-rekan Toastmaster semua, saya membacanya satu persatu. Saya kepingin tahu, saya ingin sekali tahu apa itu satu persatu, sampai saya memutuskan yang mana yang saya mau ambil. Kemudian yang selanjutnya saya berjalan-jalan lagi di website ini dan menemukan sesuatu hal yang lain, yaitu kepemimpinan. Di sini saya melihat ada banyak sekali yang bisa saya pelajari. Seperti misalnya, kalau di dalam klub bahasa Inggris itu namanya accounter. Tapi kalau di debat, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, dikenal dengan peran sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Dan tanpa saya perlu masuk dalam website ini, saya bisa mengaksesnya dengan baik, dan saya melihat, oh ini toh yang bisa saya pelajari sebagai penghitung bunyi tanpa waktu. Dan bahkan pada saat saya mencoba untuk terus mengeksplor, saya melihat banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajari, dan semuanya bisa di-download secara gratis. Lebih dari itu, yang saya tahu juga adalah kepemimpinan di dalam klub. Ini sangat menarik buat saya. Banyak ya yang bisa saya pelajari. Ternyata di dalam Toastmaster, setiap klub Toastmaster itu ada 7 macam kepemimpinan yang bisa saya pelajari dan yang akan bisa membawa bisa saya bawa di kehidupan saya sehari-hari nantinya. Teman-teman Toastmaster, saya akan ingin menyimpulkan apa yang saya pelajari di Toastmaster ini. Jadi dari awal, sebelum jadi Toastmaster, saya sudah berusaha melihat apa itu Toastmaster. Dan dari situlah saya tahu, mendalami, bahkan kalau saya bisa mengatakan diri saya mungkin agak congkak terdengarnya, tapi Toastmaster sudah ada di darah saya. Ini adalah cara saya berterima kasih pada Tuhan, cara saya berterima kasih kepada bumi ini. Karena dengan saya berbicara, belajar di Toastmaster, berbicara, dan memimpin, nantinya di hal yang paling kecil di keluarga saya, sampai nantinya yang agak besar di masyarakat, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dalam berbicara, karena tiap saat saya harus berbicara, tiap saat saya harus memimpin, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mari, siapa saja yang mau ikut Toastmaster, kami mau menularkan, atau dalam acara ini adalah mentorship, saya ingin menularkan apa yang sudah saya dapat di Toastmaster untuk kalian juga. Kembali kepada Toastmaster, pengarah acara. Baik, terima kasih Ibu Presiden kita.
Ibu Ayu Anantia sebagai pembicara kedua. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembicara yang ketiga. Pembicara yang ketiga adalah anggota dari Eagle Toastmaster Club. Dia bernama Purwanto. Purwanto akan dievaluasi, kalau tadi ada Bu Presiden, akan dievaluasi oleh mantan Presiden dari MBTC, Magical Bali Toastmaster, yaitu adalah Dika Pranadwipa. Untuk memperkenalkan Purwanto, saya akan memanggil Prana sebagai penilainya. Silakan untuk Prana. Terima kasih Amel. Salah satu aspek yang penting dalam memberikan pidato adalah bahasa. Jika kita membaca novel, bahasa dalam novel tersebut bisa membawa kita terhanyut dalam alur ceritanya. Dalam speech juga sama. Jika bahasanya efektif, maka pendengar akan terbawa ke dalam alur ceritanya. Saudara-saudara, pidato berikutnya oleh Purwanto adalah level 3 dari Path Dynamic Leadership. Topiknya adalah menggunakan bahasa yang deskriptif. Sebagaimana topiknya, kita bisa melihat bahwa fokusnya adalah dalam penggunaan kata-kata, dalam pemilihan alur dan setting. Waktunya adalah 5-7 menit. Beri tepuk tangan. Sebuah hari yang buruk, Purwanto. Tit. Maju dong, maju. Apa yang salah? Lampu masih merah. Di sana tulisannya belok kiri. Ikutin lampu. Tit. Klaksonnya makin keras. Saya jadi takut. Mungkin saya yang salah. Oke, kalau gitu saya maju. Pelan-pelan. Prit. Datanglah sesosok manusia. Mampus deh gue. Ada polisi. Bapak tahu apa yang telah Bapak lakukan? Apa kesalahan Bapak? Oke, jadi semuanya sayalah yang salah. Ternyata, Mela, kita jangan terobos. Tapi, walaupun saat kita benar, kadang kita pun dimarahin sama orang. Keseharian kita bisa terjadi. Setiap hari ada sesuatu yang menarik yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak semuanya sesuai yang kita harapkan. Kadang bisa terjadi sesuatu yang di luar harapan kita. Dan bisa jalan yang beruntun. Berbicara tentang kesialan-kesialan, apakah itu merupakan hari yang buruk? Apakah hari buruk itu benar-benar ada? Seandainya hari yang buruk itu benar-benar ada, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terdiam, duduk di pojok kamar, kata pada diri kita? Sebaiknya kita harus tetap berdiam. Karena hari ini adalah hari yang buruk. Saya pikir kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus terus maju, kita harus lakukan aktivitas yang ingin kita lakukan pada hari itu. Berbicara tentang kesialan yang beruntun, saya punya sebuah cerita. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu pada hari Minggu. Minggu yang cerah. Itu seperti makan Indomie, tapi lupa dikasih bumbu Indomie. Hambar rasanya. Ya, saya ada janji dengan teman saya di Pakuan Mall. Oke, sekarang saya hampir menarik. Saya nyalakan kendaraan saya menuju Pakuan Mall. Sesuatu yang menarik terjadi di tengah-tengah jalan. Ban saya bocor. Oke, saya harus cari tambal ban. Sebagai seorang pria yang gagah berani, saya harus tampil gagah. Saya dorong motor itu dengan gagah. Saya ketemu orang, saya tanya, Pak, tambal ban di mana?
Oh, 500 meter di depan. Saya dorong lagi, cuma 500 meter. Ternyata tambal bannya tutup. Oke, positive thinking, tetap tersenyum, maju lagi, saya dorong lagi. Semakin saya dorong, motor itu terasa semakin berat. Seperti saya berlari, tapi dengan kaki terikat dengan beban. Tanpa terasa, saya hampir sampai di Pakuwon Mall. Hanya beberapa ratus kilometer sebelum Pakuwon Mall, saya tambah, dan saya sampai di Pakuwon Mall. Saya parkirkan motor saya, dan saya berjalan mau menemui pujaan hati saya. Tapi saya berjalan dengan sangat kecapean. Seperti di perjalanan menuju restoran, saya ketemu mantan saya. Oh my God. Oh Tuhan. Ya, ketemu mantan pertama, lihat, jalan terus. Ketemu mantan kedua, lakukan trik yang sama, pura-pura tidak lihat. Ternyata disamperin sama mantan saya yang kedua. Disamperin dan dia bilang, kamu ngapain datang ke mall ini? Mall ini daerah kekuasaan saya. Saya berpikir, oke, jadi mall ini sudah dibeli sama mantan saya. Berbicara tentang itu, saya cuma tersenyum dan terus lanjut berjalan menemui pujaan hati saya. Sesampai saya menemui pujaan hati saya mempunyai dua pilihan, tetap tersenyum atau seperti zombie. Terlihat seperti zombie. Saya pilih tersenyum dan pacar saya, pujaan hati saya berkata, ada apa denganmu? Cuma hari yang menarik yang terjadi pada saya. Singkat cerita, pujaan hati saya memberikan saya minuman dan kita menikmati hari tersebut. Setelah pulang dari mall, ada sesuatu yang menarik lagi yang terjadi. Saya ditabrak dari belakang, orangnya keluar, marah. Bapak, sialan Bapak. Bapak itu sudah nabrak saya. Saya cuma tersenyum. Dan muncullah kalimat, Bang, saya pilihkan dua pilihan. Pertama, kita ke kantor polisi, atau Bapak ganti rugi apa yang telah Bapak perbuat. Orang tersebut lihat motor saya, dan akhirnya memutuskan untuk ganti rugi. Apapun bisa terjadi dalam keseharian saya, dalam keseharian kita. Kita bisa memilih tetap tersenyum atau tetap merasa kesialan kita. Menurut saya, tersenyum adalah cara yang terbaik karena kesialan-kesialan yang terjadi pada hari itu tidak bisa menentukan kebahagiaan kita. Kembali ke Tom. Terima kasih, Toastmaster Purwanto. Sangat menarik ceritanya ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin memanggil penghitung waktu. Penghitung waktu kita adalah Santi. Bagaimana Santi untuk laporannya? Untuk laporan penghitungan waktu, ketiga pembicara kita hari ini semuanya memenuhi syarat dengan Lisa 5 menit 13 detik, dan Ayu secara ajaib bisa menyelesaikan pidatonya 7 menit 29 detik, jadi masih memenuhi syarat. Dan Purwanto 6 menit 58 detik. Terima kasih, demikian laporan penghitungan waktu. Baik, terima kasih Santi. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu adalah sesi topik spontan. Sesi ini akan dipandu oleh seorang Toastmaster dari Magical Bali. Saya akan memanggil Toastmaster Reza Pahlavi Siregar sebagai pemandu topik spontan untuk hari ini. Dipersilakan.
Baik, terima kasih Amel telah mempersilahkan saya untuk mengambil alih. Ini sudah bermake up tadi diajari dini, biar kalau pembawa topik spontannya kece, jadi pembicara nanti biar lebih semangat gitu ya. Oke, baik. Kita sudah dapat orang-orang yang bakal berbicara untuk topik spontan pada hari ini. Yang pertama saya mau mengundang Widya. Widya? Halo, Sudah. Reza. Halo teman-teman. Ya, siap ya untuk berbicara topik spontan hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman mengingatkan kembali, saya lupa untuk menjelaskan apakah itu sebenarnya topik spontan karena saya terlalu bersemangat untuk memulai topik spontannya sehingga lupa menjelaskan topik spontan. Baik, topik spontan kalau di Toastmaster bahasa Inggris biasanya kita kenal dengan table topic. Karena ini berbahasa Indonesia, istilahnya menjadi topik spontan, yang dimana topik spontan merupakan salah satu metode berpidato yang melatih cara berpikir cepat kita untuk merespon, baik itu mau pertanyaan ataupun pernyataan. Dan di dalam topik spontan ini tidak ada benar atau salah, jadi sangat mudah untuk teman-teman nanti yang akan berpartisipasi di dalam topik spontan ini. Baik, itu penjelasan singkat tentang topik spontan. Langsung saja saya undang kembali Widya untuk menjadi pembicara topik spontan kita pada siang ini. Untuk topiknya akan saya berikan di dalam chat box. Dan akan saya bacakan juga. Baik. Riak gelombang suatu rintangan, ingat, itu pastikan datang. Karang tajam sepintas seram, usah gentar, bersatu tersiang. Jadi ini topik-topik. Baik, dia 2 menit. Silakan. Kemarin, waktu saya mau pergi ke sebuah mall, di tengah jalan saya melihat seorang teman bernama Purwanto, motornya mogok. Selama mogok yang saya lihat, Purwanto hanya memarahi motornya. Kenapa kamu harus pecah ban dalam waktu yang tidak tepat? Harusnya kamu yang bawa saya ke mall, bukan saya yang bawa kamu ke mall. Itu terbalik. Purwanto terus saja memarahi sepeda motornya. Saya membayangkan seandainya ketika saya berada di dekat Purwanto, yang Purwanto lakukan adalah mendorong sepedanya, bukan memarahi sepeda motornya. Ketika Purwanto mendorong sepeda motornya, itu artinya dia sedang menerjang riak gelombang sebuah rintangan. Secara tidak langsung, Purwanto juga mengundang alam semesta untuk bisa mengikutinya, membantunya. Artinya, bantuan itu pasti datang ketika kita memulai sebuah usaha. Seberat apapun itu. Entah itu motornya yang kempes ban, habis bensin, ataupun dia bertemu dengan banyak mantan-mantannya. Ibu saya pernah bilang, ketika kamu bisa menolong dirimu sendiri, kamu bisa membantu orang lain. Ketika Purwanto bisa membantu dirinya sendiri, dan tiba-tiba saya mengalami kesusahan di depan, Purwanto bisa menolong saya. Jadi kalau misalnya saya bertemu dengan Purwanto, kami yang sama-sama terlibat dalam satu nasib yang tidak baik, bersatu, kita terjang semua riak gelombang itu, saya dan Purwanto akan menjadi satu kesatuan yang solid. Ketika kami berdua akan menjadi satu kesatuan yang bisa mengubah dunia.
Itu yang bisa kita lakukan sekarang kalau teman-teman bisa melihat bagaimana generasi milenial kita membentuk sebuah kolaborasi, bukan membentuk sebuah kompetisi, di mana kita bisa berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. So, teman-teman, jangan takut akan riak, mari bersatu untuk menerjang. Terima kasih, kembali ke Toastmaster Reza. Wow, suatu pesan yang sangkil ya, dengan hanya 2 menit, luar biasa. Baik, kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya, yaitu ada Saudari Jessica. Ya, saya mau mengundang Saudari Jessica untuk berbicara di kesempatan topik spontan yang kedua ini. Saudari Jessica, apakah Anda saudari siap? Harus siap ya? Harus siap, mantap sekali. Baik, saya akan kirim Bapak pemandu, kami tidak bisa mendengar. Oh maaf, ternyata masih mute. Aduh, sayang sekali, saya sudah bersemangat tadi membacanya padahal. Baik, saya baca ulang. Bersatu dengan orang lain adalah kebutuhan terdalam dari setiap manusia. Bersatu dengan orang lain adalah kebutuhan terdalam dari setiap manusia. Jessica, 2 menit. Dipersilahkan. Social distancing, physical distancing. Tulisan tuh sepertinya sekarang ada di mana-mana ya. Mau di sosial media, mau di email dari kantor, mau di grup WA, semua isinya begitu. Well, saya seseorang yang cukup bahagia dengan keadaan sendiri sih. Mungkin orang bilang introvert gitu ya. Jadi waktu pertama kali saya dengar social distancing, physical distancing, oh oke, bagus. Sekarang saya punya waktu lebih banyak untuk diri saya sendiri tanpa harus dianggap sebagai ansos ya gitu. Sekarang saya punya alasan yang bagus nih. 1 bulan berlalu. Loh, sudah mulai stres ya teman-teman? Oh, saya bahagia. 2 bulan berlalu. Belum bisa beradaptasi. Kalian harus belajar. 3 bulan berlalu, 4 bulan berlalu, 5 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, dan saya pun berteriak pada teman saya. Saya nggak bisa kayak gini. Saya butuh ketemu sama orang. Bahkan buat ukuran saya sendiri yang saya bisa bertahan lebih lama, itu pun ternyata ada batasnya gitu ya. Ternyata nggak bisa saya tuh hidup benar-benar sendiri gitu. Terlepas dari bahwa ketika saya bekerja, saya masih bertemu dengan orang, saya masih bertemu dengan kalian melalui layar. Tapi bagaimanapun pada dasarnya saya harus sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu bertemu dengan orang lain. Dan ketika hubungan fisik atau pertemuan fisik itu sudah memang tidak mungkin lagi terjadi di masa saat ini, paling tidak hal minimal yang bisa saya lakukan adalah menjalin hubungan melalui apapun yang kita bisa. Dan pada akhirnya, sejauh apapun saya menganggap diri saya introvert, saya masih senang saya bisa bertemu dengan kalian semua di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Jessica. Ya, seintrovert-introvertnya orang masih butuh manusia juga ya. Masih butuh ketemu dengan manusia juga. Baik, selanjutnya saya membuka nih untuk kesempatan teman-teman yang ingin berbicara topik spontan. Siapa selanjutnya yang mau? Ayo. Saya sudah mempersiapkan topik-topik yang spektakuler untuk kita hari ini. Ada 2 slot lagi. Iya. Bagaimana yang biasanya kita dengar nih Pak Haryadi selalu memberikan report tentang tata bahasa. Jadi saya sekarang bersemangat nih untuk coba mengundang Pak Haryadi untuk ikut di dalam topik spontan. Gimana Pak? Boleh, setuju, saya dicoba. Waduh, terima kasih.
Baik, saya kirimkan topiknya di dalam chat. Nah, ini Pak, saya kutip dari Iwan Fals ini Pak. Semoga Bapak juga suka Iwan Fals ya. Dunia kita satu, kenapa kita tidak bersatu? Dunia kita satu, kenapa kita tidak bersatu? Pak Haryadi, dipersilahkan Pak. Dunia kita satu. Sejatinya kita bisa merasakan perasaan yang sama. Misalnya, kita sakit bila dipukul. Kita marah jika ada orang yang menyakiti kita. Kita sedih jika kita kehilangan sesuatu. Kita senang jika kita mendapatkan sesuatu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi, mengapa kita tidak bisa bersatu? Bagi saya, itu karena kita memiliki nafsu yang berbeda-beda dan kita kadang-kadang kurang sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Saya ambil contoh misalnya. Ada orang yang kita sering membaca di media massa, ada orang yang, mohon maaf ya, tega melakukan tindakan kriminal, bahkan membunuh orang sekalipun hanya karena dia tidak sabar, hanya karena dia serakah. Dia ingin mendapatkan harta yang dimiliki oleh orang lain. Padahal kita tidak tahu, orang yang banyak hartanya itu mungkin belum tentu bahagia. Sedangkan orang yang sedikit hartanya itu barangkali lebih bahagia. Atau kita misalnya, contoh lainnya, kadang-kadang kita marah jika ada orang yang lebih pintar dari saya. Padahal kita tidak tahu bahwa pintar itu bermacam-macam. Ada yang pintar secara akademis, ada yang pintar dalam hal lain. Meskipun dia secara pendidikan tidak terlalu tinggi, tetapi dia menjadi orang yang menyenangkan, dan menjadi terampil, bahkan dia menjadi kreatif dari orang-orang yang pendidikannya tinggi. Jadi menurut saya teman-teman, untuk kita bersatu, kita harus punya apa yang disebut dengan empati. Kita harus merasakan, pandai merasakan apa yang orang lain rasakan. Pun kita harus sadar bahwa kita mempunyai peran yang berbeda-beda. Setiap kita memang tidak sama, tetapi setiap kita punya satu peranan yang wajib kita jalankan. Terima kasih. Sangkil sekali Pak Haryadi, luar biasa. Terima kasih Pak Haryadi telah berbagi di dalam 2 menit yang sangat, maknanya yang sangat dalam ya. Luar biasa. Empati memang sangat penting ya Pak ya untuk mempersatukan kita. Baik, selanjutnya ini ada Bu Herlina. Gimana Ibu? Apakah bersedia Bu? Untuk... Boleh. Baik Ibu. Selanjutnya. Saling bertemu dan menjadi kawan adalah mudah. Tetapi tetap bersatu dan hidup damai itulah yang sukar. Saling bertemu dan menjadi kawan adalah mudah. Tetapi tetap bersatu dan hidup damai itulah yang sukar. Ibu Herlina, 2 menit dipersilahkan. Baik. Jadi gampang sekali untuk cari teman, tapi untuk bisa hidup damai terus sepertinya lebih susah ya. Saya juga mengalami itu di Toastmasters. Misalnya jadi anggota biasa sih gampang ya. Kita bilang sebentar, hai, apa kabar? Kita ngobrol kalau sudah selesai rapat. Tapi jadi agak berbeda kalau kita mulai jadi ikut kepanitiaan. Apa itu panitia lomba, atau kita menjadi panitia untuk menjadi pengurus. Yang tadinya mungkin hahihi, jadinya malah, loh, bagaimana ini ya Instagramnya kok belum dipasang? Oh, bagaimana kok kayak gini ya desainnya? Oh, bagaimana ya temanya? Waduh. Jadi di sana baru terasa bahwa ternyata kita punya banyak opini tersendiri. Tapi di sanalah kita bisa belajar untuk menghargai orang lain, untuk bisa mengungkapkan opini kita sendiri. Kenapa opini kita ada bobotnya?
Dan juga bagaimana cara kita bisa meyakini orang lain. Kalau kita tidak bisa meyakini orang lain atau mengilhami orang lain, tidak apa-apa. Kita juga harus terima hal seperti itu. Jadi itu yang saya belajar kalau sudah jadi pengurus, bukan hanya untuk memimpin, tapi juga untuk saling menghargai. Dan di sanalah kita bisa kerjasama dalam akhirnya dengan damai menuju satu visi, yaitu memajukan klub agar bisa memberi kesempatan terus kepada masyarakat untuk mengembangkan diri. Terima kasih dan kembali ke pengarah topik spontan. Baik, terima kasih Bu Herlina telah berbagi ceritanya. Saya mau tanya dulu kepada pengarah acara kita, apakah kita masih ada waktu untuk menambah satu personil lagi? Bagaimana Amelia? Masih bisa, masih bisa. Masih bisa, baik. Selanjutnya saya mau mengundang Saputra untuk bergabung bersama kita memeriahkan topik spontan kita. Oke, untuk Saputra sudah siap ya? Siap. Baik. Sehari saja kawan, kalau kita yang berjuta-juta bersatu hati, apa yang tidak bisa kita lakukan? Sehari saja kawan, kalau kita yang berjuta-juta bersatu hati, apa yang tidak bisa kita lakukan? Saputra 2 menit, dipersilahkan. Kalau bicara tentang 1 juta, terlihat sangat optimis ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam pengalaman saya pribadi, saya belum pernah mengumpulkan orang 1 juta. Yang saya alami dalam keseharian saya, setidaknya ketika saya bekerja, memimpin proyek, atau mungkin yang sederhana di Toastmaster. Bukan hal yang mudah untuk mengumpulkan 1 juta untuk menjadi satu. Di sisi lain, ada juga keunggulan di mana ketika satu menjadi contoh untuk menginspirasi, untuk memotivasi orang-orang di sekeliling kita agar bersama-sama melakukan tujuan yang sama. Contoh yang paling sederhana itu sebenarnya tidak jauh-jauh. Ketika kita ada di Toastmaster, hal tersebut menjadi sangat nyata. Tadi saya lihat Toastmaster Ayu memberikan contoh, begitu banyak topi yang bisa dipakai oleh satu orang. Menunjukkan bagaimana satu orang Toastmaster itu bisa memainkan berbagai peran. Tetapi, kita juga menjadi satu tim yang solid, menjadi satu tempat di mana kita bisa saling belajar ketika banyak orang melakukan peran-peran yang dibutuhkan, sehingga kita bisa saling belajar. Jadi, kalau saya memaknai hal tersebut, saya rasa akan lebih sangkil bagi saya untuk melihat yang kecil terdahulu sebelum bercerita tentang berjuta. Kembali ke pengarah topik spontan. Terima kasih. Terima kasih, Toastmaster Saputra. Kecil dulu, lama-lama menjadi bukit. Setuju. Baik, ini karena ada request kembali, ada permintaan kembali dari Presiden kita untuk Toastmaster Mike berpartisipasi dalam sesi kali ini. Bagaimana Toastmaster Mike? Apakah bersedia? Banyak ini Pak, banyak ini yang request Toastmaster Mike. Ayo silahkan dicoba. Nah, tapi saya belum siap. Tenang saja Toastmaster Mike, saya mempersiapkan topik yang spesial. Ya sudah, silakan. Baik. Nah, ini
topiknya sangat 1 juta penduduk Indonesia kayaknya tahu ini topiknya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Toastmaster Mike, 2 menit dipersilahkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selama saya tinggal di Indonesia, yang saya kagumi dari orang-orang di sini adalah orang-orang di sini sangat-sangat kuat spirit, jiwa gotong royongnya. Jadi kalau ada satu orang kena apa, pasti dibantuin. Orang kecelakaan di jalan dibantuin. Seperti Purwanto, motornya mogok, pasti teman-temannya samperin. Nah, itu yang saya suka di Indonesia. Makanya namun ketika ada konflik yang timbul di suatu kelompok, suatu hubungan, di situ mulai saya kepikiran, kok kalau di Indonesia kalau kita lagi senang-senang, semua baik-baik saja. Namun ketika timbullah ada suatu masalah, semua pada bingung. Makanya saya sangat suka ketika ada masalah. Karena disitulah ketika orang, kelompok, masyarakat bingung. Disitulah timbul. Kita memulai untuk berpikir, solusi apa yang kita harus berikan kepada masalah ini. Makanya menurut saya, tidak ada masalah dengan kata masalah. Karena disitulah kita mungkin untuk sementara kita bercerai, kalau jatuh, kalau runtuh, tapi disitulah kita memulai menjadi independen. Kita belajar menjadi independen. Karena ketika masalah ini selesai, beres, kembali lagi ke asalnya, yaitu bersatu, kita teguh. Sekian, terima kasih. Toastmaster Reza. Luar biasa penutup sesi topik spontan yang luar biasa dari Toastmaster Mike. Ya, masalah adalah kunci untuk bersatu. Jika kita bisa memanfaatkan masalahnya dengan sangkil gitu ya. Baik, untuk sebelum penutup sesi topik spontan kita hari ini, mari kita dengarkan laporan waktu dari pengamat waktu kita. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk laporan topik spontan hari ini. Ke-6 pembicara kita juga memenuhi syarat. Untuk Widya 2 menit 24 detik, Toastmaster Jessica 2 menit 10 detik, Toastmaster Haryadi 2 menit 7 detik, Toastmaster Harlina 1 menit 45 detik, Toastmaster Saputra 1 menit 58 detik, dan Mik 1 menit 55 detik. Sekian laporan penghitung waktu. Terima kasih Santi atas laporan waktunya. Baik, terima kasih juga untuk semua pembicara yang sudah berpartisipasi dalam topik spontan hari ini. Maka seksi topik spontan kita selesai. Saya kembalikan ke pengarah acara Amelia. Baik, terima kasih Toastmaster Reza. Setelah ini kita akan istirahat sejenak. Namun sebelum kita istirahat, saya ingin memanggil Denny sebentar untuk membantu kita untuk foto bersama. Oke. Yang lain mungkin buat Aji, yang lain-lain Rana, harap dihidupkan videonya. Ini Kita dan Pak Haryadi, kita foto dulu. Foto akan dua kali. Pertama foto biasa, yang kedua foto lucu Anda. Oke. Sekarang kita mulai dengan foto biasa. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang bersiap untuk foto lucu Anda. Saya bakal menghitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kesediaan berfoto. Saya serahkan kembali ke pengarah acara. Baik, kita akan istirahat selama 5 menit, jadi kita akan kembali lagi di waktu 13 lebih dari pukul 3 lebih dari 13 menit.
di waktu Indonesia Tengah. Oke. Oke. Kalau ada yang mau ngobrol juga silakan. Ini kalau waktu istirahat kita tetap live on YouTube ya. Sering juga yang mau lihat kita istirahat. Apa yang diomongin kedengeran. Kayaknya susah deh kalau stop. Maaf, ini boleh Den, di break aja Den. Di break aja. Di break nanti dimulai lagi.